Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semuanya anak-anakku? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk belajar serta memurojaah dan juga menghafal surat-surat pendek. Kemudian anak-anak, Bapak mengingatkan jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat duha dan jangan lupa berdoa terus untuk kita. Mudah-mudahan kondisi kita cepat kembali normal seperti biasanya. Dan anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Tema 3G, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 5. Anak-anak, mari kita buka kembali halaman 28, yaitu pembelajaran 5. Teknologi pengolahan susu. Susu segar merupakan minuman yang bergizi tinggi. Kita dapat memperoleh susu dari hewan ternak seperti sapi dan kambing. Di dalamnya terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Namun, susu mudah sekali menjadi basi. Susu hanya bertahan selama 4 jam setelah pemerahan dari sapi ataupun dari kambing. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi pangan agar susu dapat tahan lama dan juga terjaga kualitas serta kandungan gizinya. Beberapa cara untuk mengawetkan susu adalah sebagai berikut. Yang pertama, didinginkan di dalam lemari es. Lalu yang kedua, pasteurisasi, yaitu pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar. Lalu yang ketiga, sterilisasi, yaitu pemanasan di atas titik didih hingga bakteri dan spora kuman mati. Selain cara pengawetan dan penyimpanan, dari teknologi pengolahan susu diperoleh bahan makanan dan minuman yang baru. Adapun produk olahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yogurt, yaitu olahan hasil fermentasi susu dengan rasa asam. Lalu kemudian mentega, yaitu hasil pengolahan lemak susu yang diproses dengan pengadukan. Selanjutnya, keju, yaitu hasil dari proses penggumpalan susu dengan bantuan enzim hewan. Dan yang terakhir adalah es krim, yaitu produk campuran susu dan bahan lain dalam bentuk beku. Anak-anak, kemarin kamu sudah mengerjakan tugas yang di halaman 29 dan sudah kamu cari arti daripada kata-kata pasteurisasi, sterilisasi, spora, fermentasi, dan enzim. Dan semuanya mungkin kembali Bapak tidak menge-share ke dalam grup karena permasalahan di dalam HP Bapak. Harap pengertiannya. Lalu selanjutnya, dari teknologi pengolahan susu, maka kita lanjutkan, yaitu makanan kesukaan. Terdapat berbagai macam hasil olahan susu. Setiap orang memiliki selera yang berbeda untuk menikmatinya.
Selera tersebut menjadi kesukaan masing-masing. Hal ini tampak pada cara Chika, ibu, dan ayah, juga kakak, menikmati roti. Ibu senang makan roti dengan mentega dan gula pasir, sementara ayah senang menikmati roti dengan keju. Adapun kakak senang dengan roti berisi selai nanas. Adapun Chika senang dengan roti isinya es krim. Tidak hanya saat menikmati roti, makanan kesukaan keluarga Chika pun berbeda-beda. Sementara Chika senang dengan sosis. Sosis itu dibuat beragam makanan oleh ibu, seperti sup, digoreng, atau dicampur dengan mie. Kakak senang dengan daging ikan. Ikan goreng yang baru dimasak sangat gurih dan harum baunya. Kalau ayah dan ibu menyukai hasil olahan kedelai, ayah menyukai tahu, sementara ibu menyukai tempe. Itulah keluarga Chika. Meskipun kesukaannya beraneka, namun semua dapat menghargai satu sama lain. Tidak ada yang memaksakan kehendak untuk menikmati makanan yang bukan kesukaannya. Hal ini mencerminkan sikap saling bertenggang rasa. Dengan begitu, semua dapat memahami perbedaan kebiasaan atau kesukaan setiap orang di rumah. Ini artinya, anak-anakku, bahwa segala sesuatu atau setiap orang, baik itu orang secara umum ataupun di keluarga sendiri pun memiliki hobi dan kesukaan yang berbeda-beda. Maka dengan perbedaan itu kita harus saling menghormati satu sama lainnya. Selanjutnya kita perhatikan di halaman 32. Ino dan Raka membeli susu dalam kemasan. Mereka ingin tahu berapa volume susu tersebut. Ino menuangkan susu ke dalam gelas. Susu dari kemasan botol memenuhi gelas. Jadi artinya volume botol sama dengan volume gelas. Itu menunjukkan bahwa isi di dalam botol itu sama dengan satu gelas. Arti daripada volume di sini adalah menunjukkan bahwa isi yang ada di dalam botol berarti sama dengan ketika diisi di dalam sebuah gelas, isinya adalah sama. Maka volume botol sama dengan volume gelas, atau dengan kata lain, isi yang ada di dalam botol sama dengan satu gelas. Nah, sekarang anak-anak kita perhatikan di latihan berikut ini. Coba sekarang kamu bandingkan volume air di dalam gelas berikut. Di situ terdapat gelas A, tampak bahwa airnya setengah gelas. Kemudian di gelas yang B tampak airnya sangat sedikit sekali. Sementara yang C itu gelasnya penuh. Maka kembali lagi anak-anak perlu diperhatikan, ini volume itu adalah isi daripada gelas itu sendiri. Maka kita akan membandingkan ketika nomor 1 itu menyatakan volume air di gelas A lebih sedikit dibandingkan volume air di gelas B. Itu mohon maaf ya anak-anak, itu adalah menurut keterangan dari pemilik pencetak buku, itu adalah kesalahan ketik. Semestinya yang benar volume air di gelas A itu lebih banyak daripada atau dibandingkan volume air di gelas B. Nah, sekarang mari sama-sama kita selesaikan di dalam soal yang kedua. Volume air di gelas A titik-titik dibandingkan dengan volume air di gelas C. Kira-kira kita melihat dari segi isinya antara A dan C. Maka jawaban yang paling tepat adalah volume air di gelas A lebih sedikit daripada volume air di gelas C.
Kenapa demikian? Karena kalau kita bandingkan, gelas A itu airnya memang sedikit, lalu gelas C lebih banyak atau full isinya, ya. Kemudian volume air di gelas B titik-titik dibandingkan volume air di gelas C. Maka kita lihat kembali tentang isinya. Bagaimana kira-kira jawabannya anak-anak? Ya, berarti volume air di gelas B lebih sedikit daripada atau dibandingkan volume air di gelas C. Kemudian selanjutnya, volume air di gelas B titik-titik dibandingkan volume air di gelas A. Maka kita bandingkan B dan A. Artinya volume air di gelas B itu lebih sedikit dibandingkan volume air di gelas A. Kenapa? Karena di gelas B itu isinya sangat sedikit gitu ya. Karena volume ini adalah isi. Selanjutnya volume air di gelas C titik-titik dibandingkan volume air di gelas A. Berarti isinya adalah volume air di gelas C itu lebih banyak daripada ataupun dibandingkan volume air di gelas A. Sementara selanjutnya, volume air di gelas C titik-titik dibandingkan volume air di gelas B. Baik, berarti keterangannya adalah volume air di gelas C itu lebih banyak dibandingkan volume air di gelas B. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa volume air yang paling banyak itu adalah di gelas C. Sementara dan volume air yang paling sedikit adalah di gelas B. Lalu urutan volume yang paling sedikit yaitu di gelas B, gelas A, dan gelas C. Nah, sekarang coba anak-anak kamu lihat di halaman 33, coba kita mengurutkan. Ada 4 buah kotak susu yang ada di sana. Maka kita akan mengurutkan dari yang paling terbanyak. Kira-kira anak-anak ada yang tahu? Dari A, B, C, dan D? Iya, berarti secara urutannya kalau kita melihat dari isi yang paling terbanyak tentu kotak yang besar-besar. Jadi artinya urutan dari volume paling banyak adalah kotak A, C, lalu kemudian yang paling sedikit B dan D. Teknologi pemanfaatan mikroorganisme. Dalam teknologi produksi pangan, pemanfaatan mikroorganisme sering dilakukan. Lalu kemudian dengan bantuan mikroorganisme diperoleh makanan dan minuman baru. Mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang berukuran mikro atau sangat kecil, dan mikroorganisme yang digunakan dapat berupa bakteri ataupun jamur. Bakteri atau jamur yang digunakan tentunya yang tidak bersifat patogen atau bisa disebut tidak menyebabkan penyakit atau yang tidak memiliki racun. Dalam pembuatan tempe digunakan ragi yang merupakan jamur. Lalu ragi membuat kedelai mengalami fermentasi sehingga berubah menjadi bahan makanan baru. Ragi juga digunakan dalam pembuatan roti agar adonan roti mengembang. Adapun contoh penggunaan bakteri itu adalah pada pembuatan sari kelapa atau nata de coco. Dengan bakteri tersebut, air kelapa menjadi padat dan kenyal. Setelah melalui tahap pencucian dan penambahan gula, maka nata de coco dapat dinikmati oleh roti.
Artinya anak-anak, mikroorganisme ini adalah suatu makhluk yang terlihat sangat kecil ataupun juga dia bisa berbentuk dengan seperti ragi ataupun yang sejenisnya yang itu digunakan untuk membuat tempe, untuk misalkan membuat roti dan juga bisa juga biasanya dipakai orang untuk membuat tape. Nah, ini sekarang berhubungan erat juga dengan pembuatan nata de coco atau minuman kokonat kelapa yang berbentuknya adalah sebuah jelly. Mungkin anak-anakku semuanya kamu sering jajan atau membeli sebuah minuman yang di dalamnya itu ada kokonatnya atau ada kelapanya yang sudah berbentuk jelly. Nah, berbicara masalah nata de coco, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah proses pembuatan nata de coco. Lalu kemudian adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pertama, cara pembuatannya adalah siapkan bahan-bahan berupa air kelapa, gula pasir, asam cuka, dan juga bibit nata atau berisi bakteri. Lalu yang kedua, saringlah air kelapa untuk memisahkan kotoran. Artinya kotoran yang kotor-kotor yang tidak baik gitu ya yang ada di dalam air kelapa itu, makanya disaring supaya dia menjadi bersih. Lalu kemudian masukkan air kelapa ke dalam panci dan didihkan air kelapa tersebut. Setelah selesai, maka setelah mendidih, tuangkan gula pasir. Lalu selanjutnya, matikan api dan dinginkan. Lalu taruhlah air kelapa tersebut ke dalam wadah yang bersih. Setelah dingin, tambahkan asam cuka dan bibit nata. Lalu tutuplah wadah selama 2 minggu. Lumayan lama ya anak-anak, berarti menutupnya adalah selama 2 minggu. Lalu selanjutnya, rendamlah nata de coco yang sudah jadi selama 3 hari untuk menghilangkan asamnya. Kemudian selanjutnya, pastikan untuk mengganti air rendaman setiap hari. Dan nata dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian direbus. Setelah direbus, rendam nata yang telah direbus ke dalam larutan gula dan akhirnya nata siap disantap. Dan kita anak-anak ya, seringkali kita membeli tetapi kita tidak tahu prosesnya. Nah, sekarang ini adalah salah satu bentuk daripada proses pembuatan nata de coco ataupun coconut yang air kelapa yang sudah menjadi seperti jelly dengan menggunakan mikroorganisme atau mikroorganisme tadi itu adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan juga bentuknya adalah seperti bakteri dan jamur dan tidak membahayakan atau tidak beracun. Lalu anak-anak, kita di dalam hidup terkadang suka meremehkan orang lain, suka merendahkan orang lain. Di saat kita merendahkan orang, ternyata orang yang kita rendahkan itu dia ternyata lebih daripada kita. Makanya jangan sesekali merendahkan orang lain seperti cerita di dalam buku tema 3G kita ini di halaman 36. Coba perhatikan anakku baik-baik. Hampir tenggelam di sungai. Namaku Anjar. Aku tinggal di Jakarta. Pada saat liburan, aku diajak ke desa Meleber, Kuningan, kampung kelahirannya ayah. Di sana, aku berjumpa dengan Salim. Salim bekerja mengembalakan ternak. Aku menganggap remeh Salim. Bagiku, ia hanya anak kampung. Aku menganggap Salim tidak ada apa-apanya. Aku sering berbuat usil kepadanya, tetapi ia tidak pernah marah. Pada suatu siang, aku berenang di sungai.
Salim datang dan mengingatkan aku. "Jika kau ingin berenang," kata si Salim ya, "jika kau ingin berenang di sungai ini, sebaiknya jangan ke tengah. Di tengah arusnya sangat deras," ujar Salim. Lalu apa jawab si Ino? Aku pun menjawab, "Lim, aku ini jago berenang. Nilai berenangku saja 9. Nih lihat," kataku sambil berenang ke tengah sungai. Di tengah sungai, arus sungai tampak berputar-putar. Tubuhku serasa ditarik ke bawah oleh arus itu. Badanku lemas, aku merasa hampir pingsan. Tiba-tiba ada yang menarik tanganku. Ternyata yang menolongku adalah Salim. Aku merasa malu terhadap Salim karena bersikap sombong. Di dalam hati, aku berkata, "Aku ini anak yang sombong, sok jago, dan sok pintar." Aku menyadari bahwa walaupun Salim anak kampung, hati dan jiwanya mulia. Ia suka menolong orang lain. Aku pun meminta maaf kepada Salim. Maafkan aku ya Lim. Aku malu karena bersikap sombong. Aku juga sering mengejekmu. Sekali lagi aku minta maaf." "Tidak apa-apa," kata Salim. "Aku tidak pernah marah padamu kok. Tanpa diminta pun aku sudah memaafkanmu," sahut Salim dengan tulus. "Terima kasih Lim, kamu memang teman yang baik." Aku terharu atas ketulusan Salim. Sejak itu, aku dan Salim menjadi sahabat. Nah, artinya anak-anak, walaupun orang yang baru datang dari kampung ataupun orang kampung, mentang kita sekarang tinggal di daerah Jakarta kota, maka kita tidak perlu meremehkan orang lain siapapun itu, walaupun dia dari kampung atau walaupun dia dari mana saja. Yang jelas, kita tidak pantas untuk meremehkan orang lain, karena belum tentu orang yang kita remehkan itu adalah orang yang lebih baik dari kita. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak rasa sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan untuk merubah sikap-sikap kita yang tadinya mungkin sombong menjadi lebih baik dan kita hilangkan sifat-sifat sombong kita. Nah, sekarang anak-anak, kembali tugas kamu. Coba kamu lihat di halaman 38, kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Kamu kerjakan volume-volume yang ada sesuai dengan gambar tersebut. Baiklah anak-anakku semuanya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.